istiqomahnya, wa inqalla sekalipun amalnya sedikit, ari ngeureut insya Allah sedikit lama-lama jadi bu jika racak ninggang batuk lila-lila jadi legok. Lagi jika ninggang batuk jadi legok. Ada goblok teh. Jika racak ninggang batuk lila-lila jadi ada sebongkah batu besar berada di bawah sebuah pohon yang rindang. Setiap kali turun hujan itu ada air yang netes dari pohon ke batu itu, tapi terus lama-lama bolong nggak? Bolong. Padahal air lembut, batu kering, tapi kemudiannya bolong, kemudiannya apa? Itu disebutkan jika racak ninggang batu lila-lila jadi legok yang lega beda. Itu istiqomah. Jadi walaupun kita ngajinya seminggu sekali, tapi neraya selalu hadir. Itu yang disukai oleh Allah. Daripada ngajinya sekali ngaji sampai jam 3 malam umpama, tapi malam berikutnya nggak ada lagi ngaji lagi 5 tahun kemudian nohol deui. Yang mendingan enggak malam kemis terus saja terus nyek celengan amal sakal bakal di akhir mau pohokeun. Ngaji mah paham nggak paham tetap pahalanya besar, apalagi kalau kita dikasih paham alhamdulillah berarti nambah ilmu. Mau paham ke nggak paham ke ngerti ke nggak ngerti ke ngaji mah pahalanya besar. Nah, keuntungan pahala ngaji itu baru akan terasa kalau kita sedang sakarat nanti, akan dibuktikan oleh Allah itu keutamaan ngaji. Nanti kerasanya ketika kita sedang sakaratul maut, nah itu akan dibuktikan oleh Allah keutamaan ngaji. Insya Allah meninggal dunia husnul khotimah. Kalau ada masalah paham dan terpaham mah ngerti dan ngerti itu nomor 2. Sebab yang diwajibkan itu bukan pahamnya. Paham nggak wajib, ngerti nggak wajib. Sebab yang memberi paham, yang memberi ngerti itu hak Allah. Allah bukan kekuatan kita, bukan. Yang wajib itu ngajinya, duduknya di pengajian itu wajib. Lah kalau misalnya ngaji diwajibkan paham, kalau banyak orang nggak paham dosa semua ngajinya tuh. Wah bahaya. Yang ngaji 10 orang, yang paham 1 orang, berarti yang 9 orang dosa nggak? Dosa, karena paham diwajibkan, paham nggak diwajibkan, tapi insya Allah yakin, pungernya mah insya Allah jadi ngerti, pungernya mah, ujung-ujungnya ngerti kene. Makanya ada pepatah mengatakan orang yang tukang ngaji, ya. Pinternya orang yang enggak pernah ngaji itu bodohnya orang yang tukang ngaji. Bodohnya orang yang tukang ngaji itu pinternya orang yang enggak pernah ngaji. Maksudnya sebodoh-bodohnya tukang ngaji mau bodoh teuing gitu. Mau kuper teuing. Ya aya pengetahuan lah. Ya bertanya bisa ngajawab meureun. Ada yang nanya nih, syarat ayam ada berapa? 10. Bukan lumayan. Nah hasil ngaji coba sejak satu ya nyaho satu juga siang ngaji gitu lah belum penting aja belum bang pinter nanya bisa siang ngaji nyaho gitu cari-cari enggak pokoknya 10 wah 10 guys kalau saya penasaran ngaji tuh malam kemis gitu dia mah hayang ngeunah wae instan wae bung capek tapi hayang menang ilmu ayo mah capek gua malam kemis ieu diuk lewat alat tuh bujur panas sebagai ada pengorbanan. Iya tiba menit saya nggak langsung nonton 60. Kenapa enggak? Jawab. Jadi sesuai usaha kita, sesuai jeripayah kita. Semakin terasa jeripayah kita dalam mencari ilmu, insya Allah akan semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ya, jadi tergantung usaha kita. Manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia ingin
inginkan, akan berhasil. Baik para jamaah udalbam rahimakumullah wa adakumullah, sebelum kita tutup tali kita pada malam ini, barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Kita tambah waktu kira-kira 15 menit lah. Sekarang jam berapa? 10.33, tengah 11 nanti ya? Ya udah, kita tambah waktu 10 menit deh kalau ada yang nanya. Kalau nggak ada jangan tutup. Ada, silahkan kalau ada. Ya, apa tuh? Kita habis berwudu atau bersuci, itu aurat kita dilihat istri batal nggak? Selesai berwudu, kemudian kita melihat aurat istri gitu. Istri kita. Aurat kita apa ya? Dilihat istri. Oh, selesai berwudu, Iya. aurat kita kelihatan sama istri gitu. Kelihatan. Oh, dilihat bukan kelihatan. Ya. Karena beda kan, kalau kelihatan dengan dilihat beda ya. Iya. Kalau dilihat berarti ada unsur kesengajaan. Tapi kalau kelihatan berarti nggak sengaja. Maksudnya aurat yang paling mahal, yang paling vital gitu. Ya cukup tapi maksudnya. Kalau sekedar dilihat, wudu kita nggak batal. Tapi kalau dipegang, batal. Apalagi kalau dilakukan lebih dari itu. Mual meureun. Mau sholat wajar sholat lagi. Jadi sujudnya di atas dada, di atas kasur. Enggak batal. Kita selesai berwudu, kemudian istri kita sengaja melihat orang kita. Tapi bilang, "Bang, kok wudu sih bang?" Enggak batal ini. Kok bang semakin kecil sih bang? Semakin peot. Yang lain 10 menit aja. Kalau memang ada pertanyaan nggak usah ruga-ruga. Ya ragu-ragu. Ini Pak Ustaz, misalkan ini kan tentang tayamum. Ada orang sakit tapi emang sama sekali nggak bisa gerak, diwudukan, gimana sih Pak Ustaz? Oh iya, yang sakitnya parah ya. Misalkan parah lah, nggak bisa. Sampai nggak bisa bergerak pada diam aja ya. Ya itu tolong dibantu sama keluarganya, terutama sama anaknya, baik anak laki-laki maupun anak wanita. Karena itu mahram ya, nggak batal wudu ya. Anak wanita bersentuhan kulit dengan bapaknya nggak batal wudu ya. Karena mahram, haram dinikah, masa bapak nikahin anaknya? Belum. Asal jangan sama istrinya. Kalau sama istrinya batal, karena istri itu orang lah. Itu asalnya orang lain, dan ketika terjadi perceraian kembali menjadi orang lain. Makanya kalau istri ada bekasnya, tapi kalau anak mertua nggak ada bekas. Ya, nggak ada istilah bekas mertua. Tetap mertua walaupun sudah cerai dengan anaknya. Tapi kalau bekas mantan istri mah ada. Itu mantan istri saya tuh. Itu mantan istri saya pun itu siapa? Ya. Itu tuh. Nah begini. Jadi dibantu untuk bapaknya yang sedang dalam keadaan sakit parah, tidak bisa menggerakkan anggota badannya seperti tangan dan sebagainya, dibantu diwuduin. Tapi nggak usah seluruhnya, cukup diambil yang wajibnya aja. Karena darurat keadaannya, nggak usah seperti biasa kumur-kumur. Pak, mangga pak, udah diminumin. Udah nggak bisa kumur-kumur, nggak bisa gerak, udah. Bahkan nggak bisa mangga, udah rapet baik itu, nggak usah. Udah cukup diusap mukanya 3 kali, kemudian tangannya sampai siku masing-masing 3 kali, kemudian kepalanya, kakinya udah beres. Muka, kedua tangan sampai kedua kepala, dan kedua kaki udah. Sholat bapaknya dalam keadaan terbaring, terlentang. Ya, bukan telentang. Masa sholat sambil telentang? Gak bisa aku. Sambil sholat telentang, tak ditelen. Terlentang bukan telentang. Jadi jangan sampai salah nyebut. Beda terlentang dengan telentang. Kalau telentang, tenang.
buat nyabut tahu ditelan sama dia, terlentang. Sebab dulu ada sahabat sakit datang kepada Rasulullah nanya, ya Rasulullah, aku ini dalam keadaan sakit, bagaimanakah caranya aku melakukan sholat? Rasul bersabda, apabila engkau mampu melakukan sholat dengan berdiri, lakukan dengan berdiri. Karena melakukan sholat dengan berdiri itu jauh lebih afdol daripada melakukan sholat posisi duduk. Tapi apabila engkau tidak mampu melakukan sholat dengan posisi berdiri, lakukan sholat dengan cara duduk. Duduknya duduk iftiros. Kan duduk ada 3, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk, ada duduk tarobu. Kalau duduk iftiros seperti duduk tahiyat awal dalam sholat. Kalau duduk tawaruk seperti duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tarobu itu duduk seperti yang bapak-bapak lakukan sekarang, duduk sila. Boleh itu 3-tiganya, tapi yang afdol lakukan sholat posisi duduk iftiros. Kalau nggak mampu posisi duduk iftiros, posisi duduk tawaruk. Kalau masih nggak mampu juga, lakukan dengan posisi duduk tarobu sila. Nggak mampu juga, lakukan sholat dengan berbaring ke kanan, tapi tetap muka menghadap ke arah kiri. Nggak mampu juga, lakukan berbaring ke kiri, tetap posisi muka menghadap kiblat. Nggak mampu juga, lakukan sholat dengan berbaring, dengan terlentang, kepala di timur, kedua kaki di barat, tapi di bawah kepala taruh bantal, 3 bantal, biar kepalanya menghadap ke arah kiblat. Sebab kalau nggak taruh bantal, kepalanya menghadap ke atas, ke kiblat. Nah gitu. Nah apabila masih juga tidak bisa melakukan sholat dalam posisi terlentang, lakukan sholat semampumu kata Allah. I'malu ala makanatikum. Lakukan sholat semampumu. Lakukan sholat dengan cara isyarat mengedipkan mata. Oh matanya udah gak berkedip, merem baik atau melotot baik, tapi masih eling, masih ingat, masih sadar, masih bisa mengenal orang yang datang. Oh ini anakku, tapi gak bisa ngomong doang. Lakukan sholat dalam hati. Kalau umpama ternyata hatinya sudah tidak bertak, berarti sudah saatnya orang itu disolat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya solu qabla an tusolu. Sholatlah kalian sebelum kalian sholat. Nah caranya begitu. Jadi dibantu sama anaknya, diwuduin tuh. Cukup 4 ini aja. Muka, kedua tangan sampai disikut, kemudian kepala, kaki, udah suruh sholat. Gitu caranya. Masuk nggak kira-kira? Masuk. Nah kita tutup ya. Baik, demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaklum dan dimaafkan. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah ditakdirkan dengan kehendak Allah menjadi orang-orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Akhbatan ya jiratal alami. Ya
وانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على سيدنا محمد وسفينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عنه لسادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصلى أن يجعل بينكم وبين الذي عليت منه مودة والله قدير والله غفور رحيم. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي جنبي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Kita baca kalimat tauhid 3 kali saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.